hobby. And she shut up and take the compliment. Film dimulai dengan langsung memperlihatkan adegan pengobrak-abrik serabi lempit yang dilakukan oleh sepasang suami istri bernama Gabby dan Elliot. Saat hendak menggerogoti serabi lempit milik istrinya, Elliot berkata bahwa dia telah melakukan tindakan KB pria agar mereka bisa bercocok tanam tanpa takut Gabby hamidun lagi. Gabby pun merasa marah dan kecewa karena Elliot mengambil keputusan itu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Apalagi Elliot tahu bahwa Gabby berkeinginan untuk menambah satu anak lagi. Sedangkan Elliot beranggapan bahwa memiliki 2 anak saja sudah cukup. Mereka berdua pun kembali berdebat yang membuat Gabby menjadi tidak mood dan menyudahi acara pengobrak-abrikan serabi lempit. Beberapa saat kemudian 2 anak cilik mereka yang bernama Olivia dan Alana masuk ke dalam kamar mereka. Mereka berdua meminta agar diizinkan membawa HP saat pergi camping bersama ayah mereka nanti. Namun Gabby melarang karena acara tersebut adalah bonding antara putri dan ayah, sehingga menurut Gabby HP tidaklah diperlukan dalam trip tersebut. Gabby pun kemudian segera turun ke bawah untuk membuatkan sarapan. Ternyata adiknya yang bernama Jojo datang mampir ke rumahnya. Gabby pun memarahi Jojo untuk tidak minum es teh haram di depan anak-anaknya dan memberikan pengaruh buruk bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur. Setelah sarapan, teman mereka pun datang menjemput Elliot, Olivia, dan Alana untuk berangkat camping. Setelah Elliot dan anak-anaknya pergi, Gabby dan temannya Claire berencana untuk pergi ke party. Ya, hitung-hitung bisa bebas sebentar sambil senang-senang tipis-tipis. Sebelum itu, Gabby pergi ke gudang untuk merenovasi beberapa furniture rumahnya yang sudah mulai usang. Bisa dibilang Gabby ini memiliki passion di dunia pertukangan, atau bahasa kerennya anak sekarang desain interior. Beberapa jam kemudian, Claire sudah mengenakan gaun yang sangat hot untuk menjemput Gabby pergi ke pesta teman mereka. Now that's a look. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah teman mereka yang bernama Tris. Tris mengadakan party tersebut karena dia tidak ingin kesepian setelah bercerai dengan suaminya. Saat Claire dan Tris pergi ke lantai dasar untuk joget-joget manja, Gabby yang pada dasarnya introvert memilih untuk menyendiri sambil memesan es teh haram. Di bar tersebut dia malah bertemu dengan seorang berondong ganteng bernama Matt. Mereka berdua pun kemudian mengobrol dan kebetulan obrolan mereka ini cukup nyambung. Tiba-tiba di tengah-tengah obrolan mereka, Gabby mendapatkan telepon dari Elliot. Gabby pun segera menjauh untuk menerima telepon dari suaminya. Setelah urusan dengan suaminya beres, Matt pun kembali menghampiri Gabby. Matt mulai mengeluarkan gombalan maut cap buaya darat untuk menarik perhatian Gabby. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gabby pun tertarik dengan ketampanan Matt yang membuat hatinya meleot. Sayangnya Matt harus segera pergi dari situ karena dia ada janji meeting bersama klien. Sebelum pergi, Matt mengajak Gabby untuk bertemu lagi besok siang. Gabby pun sedikit jual mahal dengan mengatakan bahwa dia harus melihat jadwalnya terlebih dahulu. Padahal mah, Gabby sebenarnya udah kesemsem sampai dia tidak bisa memalingkan pandangannya, bahkan saat Matt sudah pergi dari situ. Setelah Matt pergi, Claire pun menghampirinya dan penasaran dengan sosok cowok yang berbicara dengan Gabby tadi. Gabby pun mengatakan bahwa cowok tersebut bernama Matt. Menurut informasi dari Claire, Matt adalah seorang pengusaha muda sukses yang tajir melintir. Sesampainya di rumah, Gabby pun semakin penasaran dengan sosok Matt. Dia pun mencoba mencari tahu informasi Matt melalui Mbah Google. Dan sepertinya informasi dari Claire itu valid 1000%. Matt merupakan seorang founder dari salah satu website terkenal. Keesokan harinya, Gabby memutuskan untuk menemui Matt. Ternyata Matt sedang ada proyek yang dimana dirinya akan mendirikan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu. Kemudian Matt yang mengetahui bahwa Gabby memiliki passion terhadap desain, menawarkan Gabby pekerjaan sebagai desain interior. Claire? Setelah itu, Gabby pun menjemput Elliot dan anak-anaknya di rumah Claire. Pada kesempatan itu, Claire memberitahu sebuah kabar gembira yang dimana dirinya sedang hamil.
Gabby pun ikut senang mendengar kabar kehamilan sahabatnya itu. Tetapi di sisi lain, Gabby juga merasa iri karena dia juga ingin memiliki anak lagi. Kabar kehamilan Claire membuat Gabby dan Elliot kembali bertengkar. Gabby merasa tidak dihargai oleh suaminya lagi yang telah mengambil keputusan secara sepihak. Elliot pun berusaha untuk meminta maaf, tetapi Gabby sudah terlanjur kecewa dengan suaminya itu. Keesokan paginya, Gabby mendapatkan SMS dari Matt. Matt menanyakan keputusan Gabby atas pekerjaan yang dia tawarkan. Tanpa pikir panjang lagi, Gabby langsung menerima tawaran pekerjaan itu. Mereka pun jadi sering bertukar kabar melalui SMS, baik membicarakan pekerjaan maupun hal yang lain. Tak terasa beberapa bulan pun berlalu. Proyek pekerjaan Gabby dan Matt pun berjalan dengan lancar seiring dengan hubungan mereka yang juga semakin dekat. Suatu hari Matt mengajak Gabby untuk makan malam bersama dengan alibi mereka akan malam bersama dengan para arsitek yang lain. Tapi itu ternyata hanyalah modus semata. Matt pun mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya telah baper dengan Gabby. Gabby menegaskan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas partner kerja saja. Walaupun sedikit kecewa, Matt pun bisa mengerti dan menghargai keadaan Gabby yang sudah memiliki suami dan anak. Sesampainya di rumah, Gabby melihat suaminya yang masih kerja lembur bagai kuda. Gabby mengingatkan suaminya bahwa minggu depan mereka akan liburan bersama dengan anak-anak mereka. Gabby berencana menjadikan liburan tersebut sekaligus untuk memperbaiki hubungannya dengan Elliot. Tetapi mendadak Elliot membatalkan rencana liburan tersebut. Gabby pun kembali dibuat kecewa dan dia melampiaskan kekecewaannya tersebut dengan kembali berhubungan dengan si berondong Matt. Hubungan mereka berdua pun semakin intens selayaknya ABG-ABG pacaran zaman now. Hingga pada suatu hari, Matt mendatangi rumah Gabby saat Elliot sedang dinas ke luar kota. Awalnya sih mereka hanya membicarakan tentang pekerjaan saja. Namun lama-kelamaan mereka berdua pun terbawa suasana dan akhirnya berujung hilap melakukan adegan percocok tanaman. She shut up and take the compliment. Gabby? Keesokan paginya, Gabby pun sangat menyesali perbuatan hilapnya tersebut dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Matt. Gabby meminta agar mereka berdua kembali berhubungan profesional sebatas partner kerja saja. Please. Gabby yang merasa bersalah pun berusaha untuk menebus kesalahannya dengan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. It's just ears. Ooh, that sounds like fun. Hingga pada suatu hari emosi Gabby tiba-tiba meledak-ledak dan membuatnya memarahi Alana dengan sangat kasar. Sorry. Gabby yang merasa akhir-akhir ini selalu mood swing memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Gabby mengira bahwa perubahan moodnya tersebut dikarenakan masalah kewanitaan. Tanpa disangka-sangka, dokter memberitahu bahwa Gabby telah hamil. Gabby pun merasa sangat panik saat mengetahui dirinya telah hamil anak Matt. Gabby sangat yakin bahwa ini adalah anak Matt karena suaminya telah melakukan KB pria. Gabby yang tidak tahu harus bagaimanapun kemudian curhat kepada Claire. Claire menyarankan agar Gabby menggugurkan kandungannya tersebut dan lebih memilih menyelamatkan bahtera rumah tangganya. Tetapi di sisi lain, Gabby yang sangat ingin mempunyai bayi lagi tentu saja merasa berat hati dan sedih. Malam harinya, Gabby memutuskan untuk memberitahu Elliot bahwa dirinya telah hamil. Elliot pun merasa hal tersebut tidak mungkin karena dirinya telah menjalani KB pria. Gabby pun akhirnya mengaku bahwa dia pernah bercocok tanam dengan Matt saat Elliot dan dirinya bertengkar. Mendengar hal itu, Elliot pun kecewa dan langsung pergi meninggalkan rumah. Gabby pun berusaha untuk menelpon Elliot dan menunggu Elliot pulang. Tetapi sampai pagi hari tiba, Elliot juga tidak kunjung pulang. Where's Dad? He promised to make omelets this morning. Gabby pun memutuskan untuk menemui Elliot di tempat kerjanya. Gabby pun berusaha menjelaskan dan meminta maaf kepada Elliot. Tetapi Elliot yang sudah terlanjur kecewa dengan Gabby tidak mau mendengarkan penjelasan apapun yang keluar dari mulut Gabby. Sesampainya di rumah, Gabby pun mengungkapkan yang sebenarnya kepada anak-anaknya. Gabby mengatakan bahwa dirinya telah hamil, tetapi anak tersebut bukanlah hasil bibit dari Elliot.
Mendengar hal itu, Olivia anak tertua Gabby pun merasa kecewa dan memilih untuk pergi bersama dengan ayahnya. How do you just sleep with some... Gabby pun berusaha untuk mencegah, tetapi Olivia tetap kekeh untuk pergi dengan ayahnya. Olivia! Mom, hold on. Do I have to go too? Keesokan harinya, Gabby berusaha untuk menjemput Elliot dari rumah Claire. Namun Elliot dan Olivia menolak untuk menemuinya. It's okay, Claire. Malam harinya, Gabby pun curhat kepada adiknya Jojo. Jojo menyarankan agar Gabby tetap mempertahankan bayinya tersebut dan kembali menjalani hidupnya. Menurut Jojo, wajar jika manusia melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya manusia bukanlah makhluk sempurna yang tidak luput dari kesalahan. Keesokan harinya, Gabby berniat untuk memberitahu Matt bahwa dirinya telah hamil anak Matt. Tetapi belum sepatah kata terucap, Matt mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk menjadi ayah dalam waktu dekat. Akhirnya Gabby pun mengurungkan niatnya dan tidak jadi memberitahu Matt. Hingga beberapa bulan kemudian, setelah sekian lama Elliot dan Gabby pisah rumah, tiba-tiba Elliot mengajak Gabby untuk ketemuan di kafe. Elliot mengungkapkan keinginannya untuk menjual rumah mereka dan bercerai dengan Gabby. Gabby meminta agar Elliot tidak menjual rumah mereka dan memohon untuk tidak mengakhiri hubungan dengannya. Sesampainya di rumah, Gabby melihat palang dijual sudah terpasang di depan rumahnya yang membuat Alana kesal. Mereka berdua pun berujung memukuli palang tersebut. Ow! Alana! Everything's changing. I hate it. Kemudian Gabby meminta Olivia agar kembali pulang ke rumah. Namun Olivia yang sudah terlalu kecewa dengan ibunya menolak dan memilih tetap pergi dari rumah. Beberapa hari kemudian, Gabby mendapatkan telepon bahwa Alana telah berbuat onar di sekolah. Gabby dan Elliot pun mulai menyalahkan satu sama lain karena tidak bisa mendidik dan memberikan contoh yang baik bagi anak mereka. Apologies. Gabby pun kemudian menjual beberapa hasil karyanya untuk menafkahi dirinya serta Alana. Beruntungnya orang-orang berdatangan untuk membeli furniture miliknya yang membuat Gabby merasa senang. Selain itu, Olivia yang tiba-tiba pulang ke rumah membuat Gabby akhirnya kembali bisa merasakan kebahagiaan. Saat Gabby sedang pergi keluar untuk berbelanja, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Matt. Matt pun kaget melihat perut Gabby yang tiba-tiba membesar seperti badut ancol. Gabby pun akhirnya jujur bahwa anak yang dikandungnya ini adalah bibit unggul yang Matt sebar waktu itu. Baby isn't his. So... Malam harinya, Gabby merasa sangat senang karena bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarganya untuk merayakan Natal. Namun tiba-tiba Elliot membuat pengakuan bahwa selama ini dia sering bercocok tanam dengan Tris, teman Gabby. Keesokan paginya, tiba-tiba ketuban Gabby pecah dan sudah saatnya dia akan melahirkan. Walaupun itu bukan darah dagingnya, Elliot masih bertindak gentleman dengan cepat membawa Gabby ke rumah sakit. Elliot juga terus menemani Gabby layaknya suami siaga yang menunggu istrinya lahiran. Akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Henry. Kelahiran Henry tentu saja membuat Gabby bahagia. Tetapi setelah bayinya lahir, Elliot tiba-tiba pergi meninggalkan Gabby. Sesampainya di rumah, Alana meminta agar Elliot memaafkan Gabby dan kembali rujuk dengannya. Di sisi lain, Gabby memberitahukan kepada Matt bahwa anaknya telah lahir. Beberapa hari kemudian, Matt pun datang berkunjung untuk menemui anaknya. Kehadiran Matt tersebut kembali membuat Olivia marah. Gabby pun segera menenangkan Olivia dan memberikan pengertian kepadanya. Mau bagaimanapun, Matt tetaplah ayah kandung Henry, sehingga dia berhak untuk bertemu dengan Henry. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya tersebut, Olivia pun pelan-pelan akhirnya bisa menerima dan berdamai dengan keadaan. Matt dan Gabby pun kemudian berjalan-jalan sambil membawa Henry. Matt pun bercerita bahwa saat ini dia sedang berkencan dengan model cantik bernama Monroe. Mendengar hal itu, Gabby pun ikut senang dan mendukung hubungan Matt dengan Monroe. Suatu hari Gabby sedang pergi makan ke sebuah restoran dan tidak sengaja bertemu dengan Elliot dan Tris. Gabby nampaknya sudah mengikhlaskan Elliot dengan Tris dan berharap bahwa Elliot juga bahagia walaupun tidak dengan dirinya. Sepulangnya dari restoran, Tris tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Elliot.
Tris menyuruh agar Elliot kembali bersama dengan Gabby saja. Dan keesokan harinya, Tris memberitahu Gabby bahwa hubungannya dengan Elliot telah berakhir dan menyuruh Gabby untuk kembali dengan Elliot. Mendengar hal itu, Gabby pun langsung tancap gas pergi ke tempat kerja Elliot untuk meminta maaf. Tanpa disangka-sangka, Elliot telah memaafkan Gabby. Elliot juga mau balikan dengan Gabby dan menerima Henry seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, di akhir film, semua pun kembali rukun dan bahagia. Mereka telah memaafkan kesalahan satu sama lain serta berdamai dengan diri mereka sendiri. Mereka sudah bisa menerima keadaan keluarga mereka yang seperti ini dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.